Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Adi Fernanda. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak, yaitu cara membeli dan menggunakan mobil di jalanan Indonesia. Yang pertanyaannya, bagaimana cara saya untuk membeli dan bisa menggunakan mobil ini di jalanan Indonesia? Yang dimana itu mengandung dua aspek hukum utama, yaitu yang pertama kepemilikan kendaraan secara sah, dan yang kedua legalitas penggunaannya di jalan umum. Keduanya diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan Indonesia dan dalam konteks diplomatik juga terkait dengan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Nah, selanjutnya ada aspek kepemilikan kendaraan bermotor. Sebelum mobil dapat digunakan di jalan, pemiliknya harus memperoleh hak milik secara sah. Tahapan hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembelian mobil terlebih dahulu. Yang pertama ada mobil baru. Dilakukan melalui dealer resmi dengan bukti faktur dan sertifikat uji tipe kendaraan. Yang kedua ada mobil bekas, yang dimana pembeli harus memastikan kendaraan tidak terlibat dalam perkara hukum dan pajaknya aktif. Setelah transaksi dilakukan balik nama BPKB dan STNK di kantor Samsat. Yang kedua, registrasi kendaraan. Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kendaraan bermotor wajib diregistrasikan untuk mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor. Nah, sebaliknya juga dengan kendaraan bermobil. Registrasi ini menghasilkan dua dokumen hukum, yaitu BPKB dan juga STNK. Tanpa kedua dokumen ini, kendaraan dianggap tidak secara sah secara hukum. Berikutnya, aspek khususnya, yaitu kepemilikan dan penggunaan mobil oleh diplomat. Dalam konteks hukum diplomatik, berlaku ketentuan khusus bagi diplomat asing di Indonesia berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Peraturan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. A. Hak dan kekebalan diplomatik. Dalam pasal 34 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa diplomat dibebaskan dari pajak dan bea cukai kendaraan. Dan juga pasal 36 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang-barang pribadi termasuk mobil diplomatik juga bebas dari bea masuk. Dan dalam pasal 31 yaitu diplomat memiliki kekebalan dari yurisdiksi pidana dan perdataan negara penerima. B. Registrasi dan identifikasi. Kendaraan milik diplomat akan mendapatkan plat nomor khusus, yaitu CD atau Korps Diplomatik, atau CC yaitu Korps Konsuler. Plat ini menandakan bahwa kendaraan tersebut milik perwakilan asing dan memperoleh perlakuan istimewa seperti pembebasan pajak serta pembatasan penegakan hukum secara langsung. C. Pembatasan dan tanggung jawabnya. Meski memiliki kekebalan, diplomat tetap wajib menghormati hukum lalu lintas Indonesia. Pelanggaran serius dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik lain dan dalam kasus tertentu dapat berujung pada deklarasi persona non grata atau yang lebih banyak disebut dengan pengusiran. Kesimpulannya dalam kasus ini yaitu bagi warga Indonesia membeli kendaraan secara sah melalui dealer atau penjual resmi, melakukan registrasi kendaraan di Samsat untuk memperoleh BPKB dan STNK, membayar PKB dan BBNKB, memiliki SIM A yang sah, dan memastikan kendaraan layak jalan dan mematuhi semua aturan lalu lintas. Bagi diplomat atau perwakilan asing itu beda teman-teman bagi warga negara Indonesianya, karena bagi diplomat atau perwakilan negara asing, mereka wajib mengajukan izin pembelian kendaraan melalui Kementerian Luar Negeri, yang dimana mereka setelah itu akan mendapatkan plat CD atau CC dengan fasilitas bebas pajak dan tetap menghormati hukum lalu lintas nasional walau memiliki kekebalan hukum diplomatik.
Nah, kesimpulan akhir dalam kasus ini yaitu secara hukum seseorang hanya dapat menggunakan mobil di jalan Indonesia jika yang pertama, kepemilikan kendaraan telah didaftarkan secara resmi. Yang kedua, kewajiban pajak telah dipenuhi, pengemudi memiliki izin kemudi yang sah dan kendaraan memenuhi standar untuk keselamatan dan lingkungan. Untuk diplomat diberlakukan ketentuan khusus sesuai Konvensi Wina 1961. Namun tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap hukum nasional tetap menjadi kewajiban utama seorang diplomat tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.